Selamat sore rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi data science dari sesi ke-9 hingga ke sesi 15. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audia Melizard, NIM 240401010097. Materi yang akan dibahas mencakup manajemen data, asosiasi dan korelasi, analisis regresi, klasifikasi, clustering, hingga big data. Ketujuh topik ini saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses dalam mengolah data mentah menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dan sekarang kita akan memulai dari sesi ke-9. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara data pada sebuah institusi. Prosesnya berjalan secara berurutan, dimulai dari perencanaan, kemudian pengolahan data yang meliputi entry, coding, editing, dan membersihkan data, dilanjutkan dengan penyimpanan, pengaturan, seperti pemfilteran dan agregasi, hingga akhirnya pemeliharaan data secara berkelanjutan. Manajemen data yang baik memberikan sejumlah manfaat yang penting, di antaranya meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan, mengurangi resiko kehilangan data, serta menjaga keamanan data organisasi. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan, seperti struktur data yang tidak terstandarisasi antar divisi, entry data manual yang rentan tidak akurat, data yang tersebar di berbagai sumber yang berbeda, serta kesulitan menemukan data secara cepat ketika volumenya sudah sangat besar. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan merancang struktur data dan sistem otomatisasi. Misalnya melalui basis data sejak tahap awal. Selanjutnya kita masuk ke proses entry dan coding data. Entry data adalah proses mencatat data mentah, misalnya hasil kuesioner atau survei, ke dalam format tabel yang siap diolah. Coding sendiri berfungsi untuk mempercepat proses analisis pada tahap berikutnya, dengan mengubah jawaban atau kategori menjadi kode yang lebih mudah diproses secara sistematis. Setelah data terkumpul dan terstruktur, langkah berikutnya adalah pemfilteran data, yaitu proses memilih subset tertentu dari kumpulan data untuk dianalisis, tanpa menghapus data lengkap aslinya. Tujuan dari pemfilteran ini beragam, misalnya melihat hasil pada periode waktu tertentu, menghitung hasil per kelompok, mendeteksi data yang bersifat anomali, hingga melatih dan memvalidasi model statistik. Pemfilteran dapat dilakukan pada satu peubah saja, misalnya memfilter berdasarkan kelas paralel, atau pada dua peubah sekaligus, misalnya menggabungkan filter kelas paralel dengan kode fakultas untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih spesifik dan terarah. Berikut adalah contoh hasil filter dua peubah. Memasuki sesi ke-10, kita akan memperdalam pembahasan manajemen data dengan topik agregasi data dan anomali database. Agregasi data adalah proses meringkas data ke dalam bentuk tabel ringkasan. Untuk melakukan agregasi, kita memerlukan 3 komponen, yaitu data yang ingin diagregatkan, peubah yang akan digunakan sebagai pengelompok, dan jenis perhitungan yang akan diterapkan pada kelompok data tersebut, misalnya menghitung rata-rata. Sebagai contoh penerapan, agregasi data dapat digunakan untuk menghitung rata-rata nilai UTS mahasiswa per fakultas. Kemudian dari fakultas dengan rata-rata tertinggi tersebut, kita bisa melakukan agregasi lanjutan untuk melihat departemen mana yang memiliki rata-rata tertinggi. Topik berikutnya adalah anomali database, yaitu efek samping yang tidak diinginkan pada basis data, seperti data yang menjadi tidak konsisten atau hilang. Terdapat 3 jenis anomali data. Pertama, anomali penyisipan, yaitu ketika data baru tidak dapat disimpan karena elemen kunci belum tersedia. Kedua, anomali peremajaan, yaitu ketika proses update data tidak dapat dilakukan secara menyeluruh hingga menyebabkan inkonsistensi data. Dan ketiga, anomali penghapusan, yaitu ketika penghapusan satu baris data justru menghilangkan informasi lain yang sebenarnya masih diperlukan. Ketiga anomali ini pada umumnya dapat diatasi melalui proses normalisasi basis data. Bahasan selanjutnya adalah penggabungan data atau merging data, yaitu proses menyatukan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kesatuan.
Proses ini sangat diperlukan. Misalnya dalam studi longitudinal di mana data dikumpulkan pada periode waktu yang berbeda, atau ketika membandingkan data sebelum dan sesudah suatu proyek dijalankan. Terdapat 3 teknik utama dalam penggabungan data. Pertama, menggabungkan kasus baru, yaitu menambahkan baris data baru dengan asumsi peubah yang digunakan pada kedua file yang sama. Kedua, menggabungkan peubah baru, yaitu menambahkan kolom baru dengan syarat identitas atau urutan kasus pada kedua file yang harus sama. Ketiga, penggabungan menggunakan lookup, misalnya fungsi VLOOKUP pada Excel yang memungkinkan penggabungan data berdasarkan satu peubah kunci, seperti nomor induk mahasiswa meskipun urutan barisnya berbeda antar file. Teknik lookup ini banyak digunakan dalam praktik, misalnya menggabungkan file nilai UTS dengan file nilai kuis berdasarkan name, sehingga hasil akhirnya dapat dianalisis secara lebih lanjut melalui proses filter maupun agregasi yang telah dibahas pada topik sebelumnya. Selanjutnya, sesi 11 membahas tentang asosiasi dan korelasi, khususnya pada hubungan antara dua peubah numerik. Salah satu cara paling sederhana untuk melihat hubungan ini adalah melalui scatterplot atau diagram pencar, yaitu grafik yang menggunakan titik-titik untuk mewakili pasangan nilai dari dua peubah. Melalui scatterplot, kita dapat mengidentifikasi pola hubungan, apakah linear positif atau linear negatif, baik yang kuat maupun yang lemah. Hubungan yang bersifat non-linear atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut secara lebih presisi, digunakanlah korelasi Pearson yang disimbolkan dengan huruf R. Tanda positif atau negatif pada nilai tersebut menunjukkan arah hubungan, sedangkan besarannya menunjukkan kekuatan hubungan. Semakin mendekati nilai mutlak 1, maka hubungan linear antara dua peubah semakin kuat. Dan semakin mendekati 0, hubungan tersebut semakin lemah. Sebagai panduan interpretasi, nilai korelasi 0,8 hingga 1 dikategorikan sangat kuat. 0,6 hingga 0,79 sebagai kuat, 0,4 hingga 0,59 adalah sedang, 0,2 hingga 0,39 adalah lemah, dan 0,0 hingga 0,19 adalah sangat lemah. Sebagai contoh penerapan, korelasi Pearson dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara pengeluaran iklan suatu perusahaan dengan penerimaan penjualan yang dihasilkan. Beralih ke sesi 12, kita membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas, serta menjelaskan dampak dari perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang ingin dijelaskan atau diprediksi, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskannya. Model regresi linear sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang ada di gambar slide ini, di mana B0 merupakan intercept dan B1 merupakan koefisien slope. Kedua nilai ini diestimasi menggunakan metode least squares, yaitu metode yang mencari nilai B0 dan B1 yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linear, yaitu hubungan antara X dan Y bersifat linear, nilai error bersifat bebas dari X, error memiliki rata-rata 0 dengan ragam yang konstan, dan antara error tidak saling berkorelasi. Memasuki sesi ke-13, kita akan membahas mengenai klasifikasi. Klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang dapat membedakan kelas-kelas data, dengan tujuan memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Proses ini terdiri dari dua fase, yaitu fase training, di mana sebagian data yang sudah diketahui kelasnya digunakan untuk membentuk model, dan fase testing, di mana model tersebut diuji menggunakan data lain untuk mengetahui tingkat akurasinya. Model klasifikasi dapat berbentuk berbagai representasi, seperti decision tree atau pohon keputusan, aturan if-then, formula matematis, maupun neural network. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah decision tree, yang dibangun dari sejumlah atribut sebagai kriteria pemisah, dan target atribut sebagai label atau hasil akhirnya. Setelah tree terbentuk, ia dapat diubah menjadi aturan berbentuk konjungsi menggunakan operator AND atau disjungsi menggunakan operator OR.
Untuk membangun decision tree secara sistematis, digunakan konsep entropy yang mengukur tingkat ketidakpastian suatu atribut dalam memisahkan kelas-kelas data. Semakin kecil nilai entropi suatu atribut, semakin baik atribut tersebut digunakan sebagai dasar pemisahan atau node di dalam tree. Prosesnya dimulai dengan menghitung nilai entropi untuk setiap atribut yang tersedia. Atribut dengan entropi paling kecil kemudian dipilih sebagai node awal atau root dari tree. Proses ini kemudian diulang pada setiap subset data yang terbentuk, hingga akhirnya dihasilkan leaf node yang bersifat murni, yaitu berisi satu jenis kelas saja. Setelah tree terbentuk, struktur tersebut diubah menjadi kumpulan aturan berbentuk if-then, yang kemudian diuji akurasinya dengan cara memprediksi ulang data dan menghitung presentasi kesalahan atau error rate dari model tersebut. Selanjutnya, sesi 14 membahas tentang clustering. Clustering adalah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa menggunakan label kelas yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga clustering bersifat unsupervised. Perbedaan mendasar antara clustering dan klasifikasi terletak pada 3 aspek. Dari sisi data, klasifikasi bersifat supervised karena datanya sudah berlabel, sedangkan clustering bersifat unsupervised karena datanya tidak berlabel. Dari sisi evaluasi hasil, klasifikasi diukur menggunakan error ratio, sementara clustering diukur menggunakan variance antar kelompok. Clustering memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi data mining, seperti eksplorasi data ilmiah, pengaksesan informasi, text mining, analisis basis data spasial, hingga penerapan pada mesin pencari di internet. Terdapat beberapa jenis clustering yang umum digunakan. Pertama, partitioning clustering, dengan contoh algoritma paling populer yaitu K-means, di mana setiap data dikelompokkan berdasarkan jarak minimum terhadap titik pusat atau centroid, dan memungkinkan data berpindah cluster pada iterasi berikutnya. Kedua, hierarchical clustering, di mana data bergabung atau terpisah secara bertingkat, baik melalui pendekatan divisif maupun agglomerative, dengan ukuran kedekatan seperti single linkage, complete linkage, atau average linkage. Berbeda dengan K-means, pada hierarchical clustering, data yang sudah masuk ke suatu cluster tidak dapat berpindah lagi. Ketiga, overlapping clustering, seperti fuzzy C-means, yang memungkinkan satu data memiliki keanggotaan pada lebih dari satu cluster sekaligus. Dan yang terakhir, hybrid clustering, yaitu kombinasi dari karakteristik ketiga jenis clustering sebelumnya. Memasuki materi terakhir, yaitu sesi ke-15, di sini kita akan membahas tentang Big Data. Big Data merupakan istilah untuk data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak dapat dikelola menggunakan software atau tools database konvensional. Karena keterbatasan tersebut dibutuhkan teknologi tambahan yang dikenal sebagai NoSQL atau Not Only SQL. Mengingat mayoritas data pada era Big Data bersifat tidak terstruktur, karakteristik Big Data dikenal dengan istilah 5V. Volume, yaitu ukuran data yang sangat besar. Velocity, yaitu kecepatan kemunculan dan perubahan data. Variety, yaitu keberagaman jenis dan struktur data. Value, yaitu nilai manfaat yang dihasilkan dari data tersebut. Dan veracity, yaitu tingkat kebenaran dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya. Salah satu teknologi utama dalam ekosistem Big Data adalah Hadoop, yaitu framework open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation sejak tahun 2007, yang digunakan untuk memproses data berskala besar secara terdistribusi pada banyak klaster komputer. Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola tersembunyi dari data berukuran besar. Beberapa metode utama dalam data mining meliputi estimasi, prediksi atau peramalan, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Sementara itu, business intelligence atau BI adalah sistem yang mengubah data operasional maupun transaksional suatu organisasi menjadi pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan. Implementasi BI umumnya melalui 5 tahapan, yaitu business understanding untuk memahami kebutuhan pengguna, data understanding untuk menilai kualitas data, data preparation untuk menyesuaikan data, modeling assessment untuk memilih model yang sesuai, dan review serta evaluation untuk meningkatkan nilai sistem secara berkelanjutan.
Beberapa contoh tools yang umum digunakan dalam praktik data mining dan BI adalah RapidMiner untuk pemodelan data mining, serta QlikView untuk analitik interaktif big data yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Demikian rangkuman materi data science dari sesi ke-9 hingga 15 yang mencakup topik manajemen data, asosiasi, dan korelasi, analisis regresi, klasifikasi, clustering, dan big data. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.